Selamat malam semua, kembali lagi di channel Hening Malam. Ketika suara hilang, kisah kelam datang. Pada malam ini kita akan bercerita tentang peristiwa Westerling, darah, teror, dan misteri di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, 1946, sebuah tanah yang kaya budaya, penuh tradisi, dan syarat perjuangan kemerdekaan. Namun, di balik itu semua, ada sebuah kisah kelam yang masih membekas hingga kini. Sebuah peristiwa yang meninggalkan luka, tangisan, bahkan misteri gaib yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Malam ini di Hening Malam, kita akan menelusuri tragedi yang dikenal dengan nama peristiwa Westerling. Dari sejarah berdarah yang merenggut ribuan nyawa, hingga kisah-kisah mistis yang menghantui desa-desa di Sulawesi Selatan. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda dengar bukan sekedar sejarah, tapi juga cerita tentang arwah-arwah yang tak tenang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Belanda tidak begitu saja rela kehilangan tanah jajahannya. Mereka kembali ke Hindia Belanda dengan dalih polisi militer untuk mengembalikan ketertiban. Padahal sejatinya mereka ingin merebut kembali kekuasaan. Di Sulawesi Selatan, pasukan Belanda menghadapi perlawanan hebat dari rakyat dan para pejuangan lokal. Gerakan-gerakan gerilya merepotkan mereka. Perlawanan itu membuat Belanda kehilangan kontrol, apalagi di wilayah pedalaman. Untuk mengatasi itu, Belanda mengirim seorang perwira muda yang terkenal keras, dingin, dan kejam. Namanya Raymond Pierre Paul Westerling. Lahir di Istanbul, Turki pada tahun 1919. Westerling tumbuh sebagai seorang militer yang bermental baja. Saat ditempatkan di Sulawesi Selatan, ia membawa metode yang sangat kejam. Ia tidak hanya ingin memadamkan perlawanan, tapi juga menanamkan teror. Di akhir 1946 hingga awal 1947, ia memimpin operasi yang dikenal sebagai Westerling Methode, sebuah cara brutal untuk membasmi pemberontakan dengan eksekusi massal, intimidasi, dan pembunuhan di depan umum. Westerling dan pasukannya bergerak dari desa ke desa. Semua penduduk dikumpulkan. Mereka dipaksa berbaris. Siapapun yang dicurigai sebagai simpatisan Republik ditembak di tempat tanpa pengadilan. Metode Westerling sangat sistematis. Di satu desa, pasukan Belanda datang pagi buta. Mereka mengepung, warga diseret keluar rumah. Laki-laki dipisahkan dari perempuan dan anak-anak. Di depan mata keluarga, Westerling menunjuk mereka yang dianggap bersalah. Ada yang hanya karena membawa bambu runcing, ada yang hanya karena wajahnya terlihat keras. Bahkan ada yang dibunuh karena menolak memberi informasi. Dalam catatan sejarah, diperkirakan lebih dari 40.000 orang menjadi korban dalam operasi Westerling di Sulawesi Selatan. Angka ini masih diperdebatkan, tapi yang pasti puluhan ribu nyawa melayang hanya dalam waktu kurang dari setahun. Cerita-cerita tragis muncul dari berbagai desa. Ada seorang ayah yang dipaksa menggali kubur untuk dirinya sendiri sebelum ditembak. Ada seorang ibu yang harus menyaksikan anaknya ditembak karena dianggap kurir pejuang. Salah satu saksi mata bernama Siti pernah menceritakan bagaimana desanya di Baru hancur dalam semalam. Puluhan laki-laki dieksekusi di lapangan desa. Lalu mayatnya dibiarkan membusuk. Bau darah dan daging menyengat selama berhari-hari. Selain pembunuhan, Westerling menggunakan teror psikologis.
Ia sering membuat simulasi eksekusi. Penduduk disuruh berdiri berbaris, lalu secara acak ia mengarahkan pistol ke kepala seseorang. Kadang ditembak kosong, kadang benar-benar peluru. Tujuannya membuat orang lain ketakutan. Penduduk hidup dalam ketakutan setiap hari. Mereka tidak tahu kapan pasukan Westerling datang. Setiap suara langkah di malam hari membuat jantung berdegup kencang. Anak-anak tidak berani keluar rumah. Desa menjadi sunyi, hanya diisi bisikan dan doa. Metode kejam ini berhasil meredam perlawanan, tapi juga meninggalkan trauma mendalam yang diwariskan turun-temurun. Setelah ratusan eksekusi massal, banyak desa dibiarkan penuh dengan jasad yang dikubur seadanya. Ada yang tidak dimakamkan dengan layak. Disinilah kisah-kisah mistis mulai muncul. Di daerah Parepare, penduduk sering mendengar suara tembakan di malam hari. Meski tidak ada satupun tentara, beberapa orang bersumpah melihat barisan lelaki tanpa kepala berjalan di pematang sawah. Di Supa, sebuah lapangan yang pernah menjadi tempat eksekusi, kini dikenal sebagai lokasi angker. Penduduk sering melihat sosok lelaki berpakaian lusuh berdiri kaku, lalu menghilang begitu didekati. Cerita lain datang dari Baru, di mana sebuah pohon besar tumbuh di lokasi eksekusi. Penduduk percaya pohon itu menjadi penjaga arwah para korban. Mereka sering mendengar suara tangisan perempuan dari arah pohon itu, terutama pada malam Jumat. Ada pula kisah supir truk yang melintas malam hari. Ia melihat sekumpulan orang meminta tumpangan, tapi saat menoleh ke belakang, bangku truk kosong, hanya ada bau amis darah. Kisah-kisah ini diceritakan turun-temurun. Bagi sebagian orang, itu hanya sugesti. Tapi bagi penduduk yang ditinggal sekitar lokasi tragedi, itu adalah kenyataan yang mereka alami. Peristiwa Westerling akhirnya menjadi catatan hitam dalam sejarah Indonesia. Meski banyak bukti dan kesaksian, Belanda selama bertahun-tahun enggan mengakui kekejaman itu. Baru pada abad ke-21, pengakuan dan permintaan maaf resmi mulai disuarakan. Namun, luka itu terlalu dalam. Ratusan desa kehilangan generasi muda mereka. Anak-anak tumbuh tanpa ayah. Perempuan kehilangan suami dan sanak saudara. Dan trauma itu masih terasa hingga kini. Tidak hanya dalam ingatan sejarah, tapi juga dalam kisah-kisah mistis yang membayangi masyarakat Sulawesi Selatan. Peristiwa Westerling bukan hanya catatan sejarah kelam, tapi juga pengingat bahwa kebrutalan perang meninggalkan jejak panjang. Tidak hanya luka di tubuh, tapi juga bayangan di jiwa. Dan bagi sebagian orang, bayangan itu menjelma menjadi sosok-sosok yang tak pernah tenang. Suara tembakan di malam hari, tangisan tanpa wujud, atau barisan arwah masih mencari keadilan. Hingga hari ini, tanah Sulawesi Selatan masih menyimpan misteri itu. Jejak Westerling mungkin telah terkubur dalam catatan sejarah, tapi bayangannya masih hidup di tanah Sulawesi Selatan. Bagi sebagian orang, luka itu hanyalah bagian dari masa lalu. Namun, bagi yang pernah menyaksikan atau mendengar langsung kisahnya, darah dan teror itu seakan tak pernah benar-benar pergi. Apakah kisah Westerling hanya tragedi sejarah, atau ada sesuatu yang lebih kelam yang masih bersemayam hingga kini? Kalau menurutmu peristiwa ini hanyalah sejarah kelam atau masih menyimpan misteri yang tak kasat mata, tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita horor sejarah dalam misteri lainnya, karena masih banyak kisah yang belum terungkap.